Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Aulia Nur Sabani. Saya dari kelas Farmasi 2C Universitas Perjuangan dengan nomor induk mahasiswa 2004010071. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester saya pada mata kuliah Farmasetika 2 dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Sri Rizky Nur Endah, Magister Sains. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sediaan semisolid, yaitu krim dan pasta. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari sediaan semisolid. Sediaan semisolid adalah sediaan setengah padat yang dibuat untuk tujuan pengobatan topikal melalui kulit atau membran mukosa. Bentuk sediaan ini bervariasi tergantung dari basis yang digunakan, yaitu salep, krim, gel, atau pasta. Yang pertama ada krim. Prinsip bentuk sediaan krim. Krim merupakan emulsi semisolid yang mengandung air dan volatil lebih dari 20% dan atau hidrokarbon kurang dari 50%. Krim memiliki sifat melembabkan dan mengandung emolien dan memiliki sifat oklusif yang lebih rendah dibandingkan salep. Secara kasat mata, krim tampak kental dan sebagian besar mengalami evaporasi ketika dioleskan ke kulit. Yang kedua ada definisi krim. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Yang selanjutnya ada basis krim. Dasar atau basis yang digunakan dalam membuat krim terdiri dari yang pertama ada basis minyak atau fase minyak, yaitu bahan obat yang larut dalam minyak, bersifat asam. Contoh, asam stearat, adepslanae, parafin liquid, parafin solidum, vaselin, dan sebagainya. Yang kedua, ada basis air atau fase air, yaitu bahan obat yang larut dalam air, bersifat basa. Contoh, ada Na-tetrabonat, PEG, propilenglikol, surfaktan, gliserin, dan sebagainya. Selanjutnya ada komposisi krim. Komposisi penyusun krim antara lain adalah zat berkhasiat, minyak, air, pengemulsi, dan basis. Adapun bahan-bahan tambahan penyusun krim yaitu zat untuk memperbaiki konsistensi krim, zat pengawet, pelembab, pendapar, pengompleks, antioksidan, dan peningkat penetrasi. Kemudian ada metode pembuatan krim. Yang pertama ada metode pencampuran. Metode ini dilakukan dengan cara semua komponen dari sediaan krim yang harus diracik dicampurkan menjadi satu sehingga komponen-komponen tersebut menjadi homogen. Yang kedua ada metode triturasi. Metode ini zat aktif dan zat tambahan dicampur dengan sedikit basis. Setelah itu dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Selain itu, bisa juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan zat aktif yang tidak larut. Kemudian ada metode peleburan. Metode ini dilakukan dengan cara komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama di penanas air pada suhu 70-75 derajat Celcius. Sementara itu, larutan berair yang tahan panas, komponen yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Larutan berair secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak dan diaduk secara konstan. Setelah itu, campuran perlahan-lahan didinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus hingga campuran mengental. Kemudian ada metode emulsifikasi. Metode ini digunakan untuk pembuatan krim tipe MA atau minyak dalam air. Pada metode ini dibutuhkan suatu surfaktan untuk mengurangi tegangan permukaan dari campuran sediaan krim.
Penambahan surfaktan dimaksudkan agar campuran sediaan krim homogen dengan mudah dan tidak mudah terpisah menjadi dua fase minyak dan air setelah beberapa saat. Kemudian ada etiket dan kemasan. Etiket digunakan untuk memberikan petunjuk cara pemakaian obat tersebut kepada pasien. Etiket ada dua jenis, yaitu etiket putih untuk pemakaian oral dan etiket biru untuk pemakaian luar. Krim merupakan sediaan semi-solid yang ditujukan untuk pemakaian luar, jadi etiket yang digunakan adalah etiket berwarna biru. Kemasan yang digunakan untuk sediaan krim adalah botol atau tub. Botol yang digunakan biasanya berwarna gelap atau buram. Wadah dari gelas buram dan berwarna gelap berguna untuk krim yang mengandung obat yang peka terhadap cahaya matahari. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan sediaan krim. Kelebihan krim yaitu mudah menyebar rata pada kulit, lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air terutama tipe MA atau minyak dalam air, cara kerja langsung pada jaringan setempat, aman digunakan untuk dewasa ataupun anak-anak, dan memberikan rasa dingin terutama tipe AM atau air dalam minyak. Kekurangan krim, yang pertama susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formulanya tidak pas. Kemudian pembuatannya secara aseptis. Dan yang terakhir mudah kering dan mudah rusak khususnya tipe AM atau air dalam minyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan sediaan pasta. Prinsip bentuk sediaan pasta. Pasta merupakan emulsi semi-solid yang terdiri dari sediaan salep dengan obat solid. Sediaan pasta biasanya digunakan untuk menciptakan protektif barir. Pasta memiliki sifat oklusif sehingga dapat melindungi kulit dari iritan eksternal. Pasta juga dapat melekat dalam jangka waktu yang lama pada kulit sehingga efek proteksi menjadi lebih panjang. Kekurangan sediaan ini adalah sulit dibersihkan dari kulit, rambut, maupun baju. Kemudian ada definisi pasta. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi keempat, pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk pemakaian topikal. Menurut Pharmaceutical Practice, pasta merupakan ointment atau salep yang mengandung sekitar 50% serbuk yang terdispersi dalam basis lemak. Namun pasta kurang berlemak dibandingkan salep atau ointment karena serbuk akan mengabsorpsi sebagian hidrokarbon air. Kemudian ada basis pasta. Basis hidrokarbon. Tidak diabsorpsi oleh kulit, inert dan tidak bercampur dengan air, daya absorpsi air rendah, menghambat kehilangan air pada kulit dengan membentuk lapisan tahan air dan meningkatkan absorpsi pada obat melalui kulit. Contoh, vaselin, parafin, dan white ointment. Yang kedua ada basis absorpsi. Bersifat hidrofil dan dapat menyerap sejumlah tertentu air dan larutan cair. Terbagi menjadi non-emulsiko. Basis ini menyerap air untuk memproduksi emulsi air dalam minyak. Emulsi AMCO terdiri atas hydrous wall fat atau lanolin dan oily cream. Yang ketiga, basis yang larut dalam air, bersifat stabil, tersebar merata, dapat mengikat pigmen dan higroskopis atau mudah menguap, sehingga dapat memberikan kenyamanan pada pemakaian sediaan pasta. Contoh ada PEG, zat ini mampu melarutkan zat aktif yang tidak larut dalam air dan dalam meningkatkan penyebaran obat. Dan yang terakhir ada air miscible, misalnya untuk salep beremulsi. Kemudian ada komposisi pasta. Komposisi atau bahan-bahan penyusun pasta terdiri dari zat aktif. Zat aktif yang sering digunakan dalam pembuatan pasta adalah ZNO atau zinc oxide, sulfur, dan zat aktif lain yang dapat dibuat dalam sediaan semi-solid. Yang kedua ada basis.
Basis yang digunakan adalah basis hidrokarbon, basis absorbs, dan basis larut dalam air. Dan yang terakhir ada zat tambahan. Zat tambahan pada sediaan pasta misalnya zat pengawet, antioksidan, emolian, emulsifier, surfaktan, zat penstabil, dan peningkat, dan sebagainya. Kemudian ada metode pembuatan pasta. Metode pembuatan pasta terdiri dari yang pertama ada metode peleburan. Metode ini dilakukan dengan cara mencampurkan beberapa komponen dari pasta kemudian meleburkannya secara bersamaan. Setelah itu didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental dan terbentuk pasta. Yang kedua ada metode pencampuran. Untuk metode ini dilakukan dengan cara semua komponen dari pasta dicampurkan bersama-sama dengan segala cara sampai sediaan yang homogen tercapai. Etiket dan kemasan. Etiket digunakan untuk memberi petunjuk cara pemakaian obat tersebut kepada pasien. Etiket terdiri dari dua jenis, yaitu etiket putih untuk pemakaian oral dan etiket biru untuk pemakaian luar. Pasta merupakan sediaan semisolid yang ditujukan untuk pemakaian luar. Jadi, etiket yang digunakan adalah etiket berwarna biru. Jenis-jenis kemasan primer sediaan semisolid. Yang pertama ada pot. Umumnya digunakan untuk sediaan semisolid yang dapat digunakan berulang dan jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua ada tub. Isi dalam tub dapat dikeluarkan melalui lubang dengan menekan bagian pada kemasan. Dan yang terakhir ada saset. Digunakan sebagai kemasan semisolid dengan volume yang relatif kecil. Sediaan pasta dapat dikemas menggunakan ketiga kemasan di atas sesuai dengan volume dari pasta dan keefektifan dari kemasan. Dan ada kelebihan dan kekurangan sediaan pasta. Kelebihan pasta yang pertama mengikat cairan sekret atau eksudat, tidak mempunyai daya penetrasi gatal dan terbuka sehingga mengurangi rasa gatal lokal. Lebih melekat pada kulit sehingga kontaknya dengan jaringan lebih lama, kemudian konsentrasi lebih kental dari salep, dan daya absorpsi sediaan pasta lebih besar dan kurang berlemak daripada salep. Kemudian ada kekurangan pasta. Karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus, pasta pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Dapat membuat kulit kering dan merusak lapisan kulit epidermis, dan dapat menyebabkan iritasi kulit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.